Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Para jemaah, malam ini kita masuk pada dosa besar ke-27 tentang perpajakan. Al-Imam Zahabi memasukkan masalah mengambil cukai atau pajak dalam dosa besar nomor ke-27. Al-Kabir Sabi'ah wal Ishrun, dosa besar ke-27, kata beliau, Al-Mukas, yaitu perpajakan. Orangnya disebut sahibu maksin, pemungut cukai atau pajak. Al-Imam Zahabi pertama kali membawakan surat An-Nisa pada ayat, surat Asyura ayat ke-42. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas. Sesungguhnya as-sabil. Hadirin, sabil artinya apa biasanya? Fi sabilillah. Apa arti sabil? Jalan. Fi sabilillah. Ini lihat jauhnya bahasa Arab itu dalam sinonimnya. Kata-katanya sama, sabil, tapi sabil sini bukan jalan, tapi dosa. Al-jihad fi sabilillah. Kemarin Syekh Asy-Syahid, Syekh Ismail Haniyah, semoga Allah Ta'ala rahmati beliau dengan rahmat yang sebanyak-banyaknya. Syahid, itu beliau syahid fi sabilillah, artinya di jalan Allah. Tapi innamas sabil artinya bukan sesungguhnya jalan, nggak nyambung. Tapi artinya apa? Sesungguhnya dosa. Ya. Innamas sabilu, sesungguhnya dosa, 'alal ladzina yazlimuna an-nas, yaitu terkena kepada orang yang menzolimi manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dan bertingkah di permukaan bumi ini dengan perkara yang tidak benar, semau-maunya, buat kerusakan materi, fisik, omongan, mindset, ya. Banyak tuh Pak, menyakiti orang lain tuh banyak. Dari segi fisik, dari segi materi, dari segi non materi, apa, mindsetnya orang-orang dibuat takut, itu termasuk menzolimi. Yang kasat mata atau yang tidak kasat mata? Yang tidak kasat mata berarti undang-undang atau peraturannya. Nanti yang kasat mata ya prakteknya. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Kenapa Imam Zahabi membawakan ayat ini? Innamas sabil, sesungguhnya dosa.
Ya, karena penarik pajak itu kategori Imam Zahabi secara ininya adalah orang-orang zalim, mengambil dari yang bukan haknya. Tapi ingat Pak, ini antum jangan langsung wah ini hukum perpajakan ini sebelum kita belum bahas. Ini baru dari segi bahasanya aja, cukai, pajak. Ya. Baik. Nah, hadirin, wal mukas min akbar a'wani zulmah, kata beliau, pemungut atau perpajakan itu termasuk daripada min a'wani akbar a'wani zulmah, yaitu sebesar-besarnya para penolong kezoliman. Tapi ingat, Imam Zahabi kan tidak membahas seperti apa perpajakan di zaman beliau. Ya, nah, para jemaah, para ulama kita diantaranya memahami dengan pemahaman dari hadis Nabi juga memang, ya. Nabi yang katakan itu dalam hadis Imam Abu Daud bahwa la yadkhulul jannah sahibu maks. Ya, orang yang menarik pajak itu adalah tidak masuk surga. Ya, ini hadirin contohnya. Kenapa? Yang menarik saja itu. Apa? Yang setor ya. Kalau yang setor. Kita belum bahas itu Pak. Sebentar dikit. Saya mau bicara masalah cikal bakal Imam Zahabi membahas ini. Ya. Nah hadirin, jadi hadis Nabi seperti yang tercantum dalam beberapa riwayat, kata baginda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga sahibu maks, pemungut pajak. Ini hadis ini kata para ulama, ya, dan ketika Imam Zahabi menuliskan babnya, bab masalah ini adalah ini teruntuk bagi orang yang mengambil pungutan liar, mutlaknya ini dia. Contoh, saya ke daerah Parung Pedalaman Pak, naik mobil, ya, tiba-tiba itu ada palang di situ, suruh bayar 2.000. Saya bilang ini peraturan apa? Ya nggak ada peraturan, ternyata preman-preman. Itu yang mutlaknya. Atau preman-preman di pasar itu loh yang ngolek-ngolek para pedagang. Retribusi sudah diberikan seumpamanya kepada para petugas yang resmi dari negara. Tapi yang namanya preman tetap keliling dia. Paling enggak satu toko diminta berapa? 5.000. Kalau tidak diancam. Mutlaknya itu dia, pengambil pungutan liar. Tapi pajak yang ada di Indonesia ini kisahnya seperti, yaitu satu kampung hadirin ada 50 kepala keluarga. Sementara jalanan di kampung itu masih becek, masih tanah. Akhirnya kepala kampung punya inisiatif. Ya, kita berembuk yuk coba. Ini bagaimana warga ini dari 50 kepala keluarga kan semua ada penghasilan tuh, bertani, berdagang. Akhirnya satu kepala keluarga disepakati diminta 50.000 rupiah. Ya, 50.000 untuk buat jalan jadi hot mix atau dicor. Jadi pajak yang dihasilkan sekarang dari negara, contoh gampangnya ini dari kisahnya seperti ini. Akhirnya dibentuklah ketuanya siapa dengan petugasnya. 50 kepala keluarga diminta begitu. Ayo kita buat. Nah, ini untuk kemaslahatan. Ya. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, kita baca dulu coba.
bal huwa minaz-zulmah anfusihim, bahkan ini adalah merupakan kezaliman ke atas diri-diri mereka sendiri. Kenapa? Fa innahu ya'khud ma la yastahiq, karena sesungguhnya orang-orang kayak begini mengambil yang tidak dia untuk berhak mengambilnya. Wa yutihi liman la yastahiq, dan juga dia memberikan kepada orang yang tidak berhak. Bukan harta dia tuh, main ambil aja. Walihada qala Nabi, oleh karena itulah baginda Nabi, kata Imam Zahabi berkata, al-mukas la yadkhulul jannah, penarik pajak enggak bakal masuk surga. Jadi yang mutlaknya itu tanpa ada perbedaan pendapat, kisah ini para preman yang mengambil pungutan liar. Baik, hadirin, masalah ini memang menjadi ada dua pendapat. Terutama saya membahas yang di Indonesia ya. Ya, ada dua pendapat masalah perpajakan ini. Yang pertama, hadirin, mengharamkan ya dalam bentuk kerja di perpajakan. Ya, di antara ini kita dengar di YouTube, di kajian mereka, yaitu ikhwah dari Salafi. Mereka mengharamkan mutlak. Coba aja dengar di YouTube-nya. Dari mana pajak keluar gitu. Semudah itu. Tapi orang yang mengikut kepada kajian mereka dan mereka setuju dengan itu, ya berarti harus konsekuen. Sebagaimana musik haram, udah semuanya haram, udah nggak usah pakai rebana juga. Yang rebana pun ada dalam hadis Sahih Bukhari. Kayak gitu. Jadi yang menyatakan haram dalam perbedaan pendapat, ikut kepada yang Anda haramkan. Nggak usah main musik, denger musik, handphone nggak usah pakai, tangtung-tangtung nggak usah, bunyi radio pun nggak usah pakai instrumen apa yang menghasilkan suara dari musik. Jadi kalau mau instrumen kayak begitu dari mulut aja tuh, namanya apa? Beatbox ya. Yang kayak cop gitu. Sehingga menghasilkan suara kayak apa. Hadirin, haram kerja di perpajakan ini dari teman-teman ini di antaranya. Tetapi hadirin, para jemaah dirahmati Allah, nomor dua, dari kalangan majelis ulama sendiri serta ulama NU ya, serta ulama Muhammadiyah ini tidak terang-terangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dibahas oleh mereka. Di antaranya apa, hadirin? Ya, pendapat kedua menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban memang membayar pajak, namun negara boleh menetapkan. Saya tanya, Pak, mohon maaf nih, dijawab dengan jujur ya. Anda yang mengetahui, para pekerja, para eksekutif, kira-kira negara kita ini keuangan untuk mendirikan jalan tol, rumah sakit, sekolah-sekolah itu notabene-nya mayoritas dari hasil negara devisa pertambangan atau dari perpajakan? Kayaknya pertambangan nggak begitu, Pak. Apalagi pertambangan diserahkan ke ormas gitu. Jadi dikategorikan, namun negara boleh menetapkan kepada sebagian rakyatnya yang mampu. Nah, ini nanti kita bahas di sini juga. Tapi bukan berarti Anda yang kerja di perpajakan merasa halalan thayyibah, tidak juga. Nanti terakhir saya berikan satu masukan-masukannya. Sebagian rakyatnya yang mampu untuk membayar pajak, yang mampu membayar pajak. Kalau sekarang tidak, secara universal. Mohon maaf, ada saya gaji orang nih, gaji guru di pesantren saya itu belum UMR lah, tapi kalau dihitung secara totalitas mungkin sampai UMR. Katakanlah gajinya satu orang 3 juta, belum UMR. Dia beli motor, tapi kita udah sediakan motor sih untuk apa? Ya motor sekedar untuk ke Indomaret, ke pom bensin, ke ATM gitu ya. Dia beli motor. Saya tanya, Ustadz, bayar pajak nggak? Bayar gitu.
Itu kan orang tidak mampu, rumah pun belum punya. Mereka pakai rumah yang kita fasilitasi dari pesantren. Ini yang saya katakan masukannya di sini. Artinya bukan nyaman juga kalau kerja di perpajakan yang dia diambilnya perpajakan itu dari secara orang-orang keseluruhan rakyat Indonesia. Orang kerja di mana? Di Astra, di Oto 2000, orang kerja ini kerja itu, gaji masih di bawah UMR semuanya. Dia rumah masih ngontrak, oke lah UMR, tapi rumah masih ngontrak. Dia beli motor, hadirin, yang 15 jutaan, masih ngeredit, itu pun kena pajak. Ini yang tanda tanya di sini. Makanya ini bagus nih pernyataan dari ulama kita. Sebagian rakyatnya yang mampu untuk bayar pajak, kayak warga Muhajirin Senturi sini, diproses oleh Kementerian Perpajakan. Oh ternyata nih Pak Zainal aja penghasilannya 100 juta sebulan. Nah, itu silakan. Kalau amin berarti belum. Karena amin artinya apa? Kabulkan doa. Baik, hadirin. Apabila sumber pendapatan negara yang lain tidak memadai atau tidak mencukupi untuk kebutuhan negara, setiap tahun itu laporannya dari Kementerian Keuangan, bahkan ada proses penurunan pajak dari berapa 7.000 triliun jadi 6.000 triliun, apalagi gara-gara banyak koruptornya para pejabat yang ketahuan. Rakyat udah nggak percaya begitu, makin menurun. Memang dari situ diambilnya. Untuk beli pesawat yang dari Perancis aja oleh Pak Prabowo itu satunya hampir 1 triliun, Pak. Ya. Atau Sukhoi lah di antara 900 miliar gitu. Apalagi makanya saya kemarin ketemu sama menteri apa tuh, bukan menteri, apa sih, kepala angkatan darat tuh namanya, Kasau. Saya ngisi di masjid beliau, terus kita tanya, Pak, kira-kira kapan Indonesia beli Raptor, Pak? Aduh Pak Ustadz, kok tahu Raptor, katanya. Jangan mimpi, katanya. F35 Raptor jauh. Raptor memang nggak dijual lah. F35 saya katakan. Raptor tidak dijual, ya, sama Amerika. F22 Raptor itu nggak dijual. Satu-satunya pesawat yang nggak dijual diantaranya itu nggak diproduksi untuk umum. Tapi F35 Singapura aja punya, sampai 10 biji Singapura punya. Indonesia jauh. Jadi kita memang dalam kondisi seperti ini. Negara untuk menjadikan negara ini negara yang berfasilitas baik belum bisa daripada hasil bumi kita. Beda sama Saudi sama Qatar. Sehingga rakyat pun nggak ada kena pajak 1 rupiah pun. Makanya kita umroh nih. Ternyata ada Kijang Innova terbaru. Di mana? Saya tanya sama yang dealernya, ini produksi mana? Indonesia. Harganya berapa? Di sini cuma 300 juta. Loh, Zenik nih 600 di Indonesia. Kenapa begitu, Pak? Bisa begitu? Kita nggak ada pajak. Produksi di sini jualnya cuma 300-400. Kita yang produk 600 juta. Jadi memang kita dalam keadaan darurat, Pak, belum bisa menghasilkan tuh. Indonesia kaya dengan timah, batu bara, minyak, emas yang di Freeport, belum bisa, yang di Halmahera lagi. Kita belum bisa memenuhi kebutuhan negara dengan devisa negara yang murni kayak gitu. Makanya dihukum masih darurat. Makanya ini perlu orang-orang yang betul-betul amanah, jujur, cerdas, ya, bisa mengelola kekayaan negara. Kapan Indonesia kira-kira kita bisa merasakan rakyat nggak diambil 1 rupiah pun? Atau kalau mau dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, hadirin, ya, saya tambah dulu nih, ya, ini diantaranya yang menyatakan haram mutlak. Kalau MUI NU ini mengatakan boleh dengan statement yang tadi penjelasannya. Tapi hadirin, ada juga yang kalau dalam kondisi yang saya pahami ini, keharaman pajak itu seperti apa? Contohnya ini, resto. Saya makan di restoran Pak, katakanlah pagi sore, lumayan tuh. Diembrakin gitu kan, ada tunjang, ada ikan bakar, ada ini itu. Pas kita makan bilnya 600.000. Cuma berdua sama istri itu, wih, lumayan ya 600.000. Terus di bawahnya ada PPN. Berapa persen tuh, Pak? Kalau restoran banyak pembangunan. Apa? Kalau restoran banyak pembangunan.
Iya, makanya gini, resto yang menarik pajak ini saya menurut saya ya Pak, menurut apa yang saya pahami, resto menarik pajak hadirin ini haknya apa? Dia bukan pemerintah. Restonya ya Pak. Iya kan? Bapak nggak pernah ke restoran, selalu ada bilnya itu. Pemerintah yang menyuruh gitu. Oh begitu. Ini benar statementnya, ada yang menyuruh. Kalau pemerintah ada yang menyuruh, maka itu benar, tidak masalah. Tapi kalau inisiatif daripada pemilik resto, tidak boleh. Jadi namanya bukan PPN. Apa? Pajak pembangunan. Oh gitu. Karena PPN itu bukan kalau untuk makanan itu nggak boleh dipajak. Makanya, iya bukan PPN maksudnya, atau pajak makanan. Setahu saya itu makanan tidak ada pajaknya di Kementerian Keuangan. Ini yang saya meragukan kalau resto, Anda punya restoran, di situ ada pajak sekian. Contohnya ya itulah kita makan di pagi sore ada pajaknya. Saya makan di Gyukaku di Sumarekon Pak, atau di Shukaku, all you can eat. Ya Ustadz boleh lah sekali-kali Pak. Orang saya lihat ada halalnya, kita masuk aja tuh. Ini kenapa saya sering ke sana? Kan saya lagi berobat ginjal, jadi makannya harus daging terus. Jadi hampir sebulan sekali saya makan di Gyukaku, karena itu yang saya rasa lebih enak daripada Shabu Haji ataupun Shukaku. Ya, lebih enak. Jadi kita ngambilnya cuma daging-dagingnya aja. Emang saya makannya daging terus kan? Protein saja untuk pengobatan ini. Saya lihat pajak ada tuh. Kalau ini bukan dari Kementerian Keuangan, ini yang disebut dengan resto penarik pajak haram gitu. Kalau ada, nggak apa-apa, silakan. Begitu. Baik. Nah hadirin, jadi pendapat ulama yang menyatakan boleh dengan pemahaman kayak begini, sumber pendapatan negara yang lain tidak memadai. Orang yang menyatakan haram berarti dia harus mengambil konsekuensinya itu. Yang dengan apa? Dengan pemahaman mereka, jamaah mereka yang ikut dalam kajian itu yang kerja di pajak, sudah langsung keluar. Ya, ini beda dengan perbankan Pak, beda. Ini pajak, gitu ya. Nah, hadirin, kata apa? Kata para ulama ini atau terjemahannya saja langsung. Kebijakan penguasa kepada sebagian rakyatnya untuk memberikan sesuatu setiap tahun seperti memberikan beberapa dirham yang ditasarrufkan, dipergunakan ya untuk kemaslahatan, jika mereka memberikannya dengan sukarela tanpa tekanan. Nah, ini juga ada poinnya di sini, tanpa tekanan baik dari penguasa atau yang lainnya, maka boleh mengambilnya. Jika tidak, tapi kan susah juga. Ya, mohon maaf saya baru bayar pajak Pajero, coba deh kita nggak bayar pajaknya, nggak bisa perpanjang STNK-nya. Lalu ada ancaman kalau 2 tahun berturut-turut tidak ini, itu jadi besi yang tidak berguna saja, dari putus nanti itunya. Ancamannya begitu. Jika tidak, maka termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil kalau tidak ada ancaman. Ya pokoknya plus minusnya tetap ada, bukan halalnya yang toibah. Makanya enaknya dagang aja dah, atau kerja di perusahaan yang menghasilkan otomotif atau kuliner atau yang lainnya. Bukan perkara yang nyaman banget kerja di perpajakan, menurut saya begitu. Ya hadirin, baik, ini ditambah lagi coba, tetapi dengan catatan bahwa pembayaran pajak itu muncul dari kesadarannya, bukan karena tekanan. Susah kayaknya seperti itu. Ya udah, kita hukumi kata para ulama ya bahwa Indonesia ini belum mampu, maka dihukumi dengan kedaruratan karena untuk membiayai negara ini belum bisa dari devisa negara yang dihasilkan. Sehingga pakai kaidahnya nih ya, daripada kaidah usul fikihnya ya. Apa? Di antaranya dalam kitab Imam Sayuti, ad-darurat tubihul mahzurat, bahwa kondisi darurat itu dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Sebenarnya memang dilarang mengambil harta tanpa haknya, tapi ini darurat dan kenyataannya memang begitu. Kita belum mampu untuk ini. Pak, berapa orang pegawai negeri yang ada di Indonesia? Itu dibayarnya dari uang apa? Pajak. Bismillah. Ya, artinya bukan yang haram mutlak begitu, bukan yang enak juga, paling tidak ya makruh lah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini diulang lagi sama Imam Zahabi ya, la yadkhulul jannah sahibu maks, tidak masuk surga orang yang dia mengambil pajak. Hadirin, beliau juga membawakan hadis Nabi, atadruna manil muflis, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, beliau menjawab, para sahabat menjawab, fina al-muflis, fina orang yang bangkrut di antara kita ya Rasul, man la dirham wala mata, orang yang tidak punya uang, tidak punya kebendaan. Qala, maka Nabi bersabda, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang dia bangkrut dari umatku, man ya'ti bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin, orang yang nanti di akhirat datang dengan pahala puasa, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi di dunia dia menghina orang ini, mencela orang ini, wa daraba hadza, memukul orang ini, wa akhadha mala hadza, dan mengambil harta yang tidak dia berhak untuk mengambilnya. Ada ancamannya seperti ini. Tapi ke bawahnya udah sama pemahamannya dengan yang tadi, bahwa pemerintah boleh mengambil pajak untuk mentasarufkan biaya negara. Tapi yang jelas berdosa, seperti dulu ada anak muda baru umur 32 rekeningnya gendut, itu yang haramnya. Siapa namanya lupa tuh. Tambunan ya itu. Saya didatangi sama jamaah anak muda, Pak Ustadz, saya dari ini Pak Ustadz, dari apa tuh, ikatan dinas tuh yang di sana, stan, saya mau kerja di sini Ustadz. Saya bilang bisa nggak di tempat lainnya, kayak di Kementerian Keuangan? Bisa Ustadz. Nah, coba ambil yang kesana saja, jangan yang perpajakannya, resikonya lebih sedikit gitu. Mohon maaf Pak, kita menyaksikan seperti itu ya. Jadi yang berdosanya pastinya yang koruptornya tadi, si koruptornya, yang korupsinya itu ya. Dia bertugas nih dimutasi ke daerah perusahaan-perusahaan pabrikan, lalu setiap pabrikan kena pajak, di situ kong-koli-kongnya itu ya. Udah, ini saya pajaknya berapa nih, 1M, gimana kalau saya kasih kamu 100 juta, lalu pajak kita jadi setengah M gitu. Kayak gitu keadaannya ya. Dan ya seperti itulah yang anaknya kemarin menzolimi siapa tuh, temannya sendiri yang dia pakai Rubicon itu kan terkenal. Siapalah namanya saya nggak tahu. Yang haramnya mutlak kayak begitu Pak ya. Tentunya bukan di instansi ini saja, semua instansi itu. Makanya Indonesia darurat korupsi ini Pak, sampai besar-besaran, kerugian negara triliunan. Sementara mohon maaf, di lampu merah saya masih mendapati ada manusia silver, pengamen, apalagi pas keluar dari Bacakayu tuh. Lumayan, saya masuknya dari Kampung Melayu turun di sini di belakang Islamic Center gitu, 28.500, langsung disambut kita dengan anak-anak kecil. Sekarang hampir ada 10 orang. Pak Haji, teng. Allah alam ya. Ini sebagai risau saja bahwa kita perlu orang-orang yang betul-betul berani untuk menjalankan wewenang negara ini dengan hikmah, dengan jujur, dengan amanah ya, dan cerdas. Hadirin, dosa besar ke-28 yang ke-28 dibawakan sama Imam Zahabi, yaitu aklul haram wa tanawuluh ya, makan harta haram dan mencari harta dari yang haram.
Ya, ini mirip-mirip juga dengan menzolimi harta orang lain juga, karena itu sebagiannya. Menzolimi harta orang lain, dia berarti makan harta yang haram. Tentunya ada lagi yang lain, riba, jual beli tipu menipu, jual benda najis, ya, dan yang lainnya seperti jual miras atau judi online. Gak kelihatan tuh judi online, dan sekarang ya Allah, pokoknya yang online tuh berbahaya Pak. Judi online, apalagi pinjol gitu ya. Yang online nih, bahkan perputarannya tuh sehari sampai berapa triliun tuh. Ternyata siapa hadirin yang main judi online? Menengah ke bawah, orang-orang miskinnya itu. La haula wala quwwata. Wa tanawuluhu ala ayyi wajhin kana, dan mencari harta dengan cara yang apapun. Itu riba, prostitusi, perdukunan, jual benda haram, jual patung sempurna dan sebagainya. Termasuk tadi yang narik pajak seperti preman-preman. Ayatnya dibawakan sama Imam Zahabi yaitu Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Ya. Kalau disebutkan dalam hadis memakan harta yang batil itu, kalau dari Nabi itu diantaranya ada memang Nabi menyebutkan ya, nih contohnya dalam hadis Sahih Bukhari, anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasul naha, melarang ansamanil kalbi, menjual anjing. Berarti kalau ada yang bisnis jual anjing, haram itu. Jangan anjing, tapi apa? Kambing ganti. Wa mahril baghi, dan juga uang dari pelacuran, prostitusi. Wa hulwanil kahin, serta dari perdukunan. Nanti ada lagi misalnya riba, atau penarikan retribusi yang tidak resmi, atau penyelewengan harta anak yatim, atau menguasai harta warisan. Itu termasuk. Cuma Rasul di sini menyebutkan 3 saja. Tapi kalau kita bahas dalam segi ekonomi, fikih ekonomi, masih banyak lagi tuh. Tanawulul mal bi ghairi haq, mengambil harta, mencari harta, dapat harta dari yang tidak hak, yang haram. Ya. Cuma Rasul menyebutkan di sini 3. Baik, hadirin. Kemudian kita buka halaman selanjutnya. Kata Imam Zahabi, yaitu la ya'kul ba'dukum mala ba'din bil batil. Jangan kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Ibnu Abbas berkata bahwa yakni bil yamin al batila, dengan sumpah yang batil, yang kadzibah, yang bohong, dusta. Ya. Yaqtati' biha ar-rajul mala akhi, yang seseorang bisa menguasai harta saudaranya. Contohnya dalam warisan. Abangnya umur 20 tahun. Adik-adiknya masih 10 tahun, 5 tahun. Contoh. Ayah ibunya meninggal, ternyata harta banyak. Anak-anaknya yang umur 10 tahun, adik-adiknya umur 5 tahun, 10 tahun, nggak ngerti apa-apa masalah keuangan. Tapi dikuasai sama anak sulungnya ini. Sampai nanti dewasa, yang 5 tahun dan 10 tahun cuma diberikan berapa saja, bukan pada yang berhaknya, bukan pada bagiannya. Ini termasuk. Cuma kalau saya perhatikan hadirin kemarin untuk masalah warisan ini di Pengadilan Tinggi Agama, masalah warisan itu kan kalau ada anak 5, ini bapaknya kaya, si A ini anaknya meninggal duluan, dia punya anak 3, berarti cucunya si bapak ini. Itu di Pengadilan Tinggi Agama ada yang namanya sebagai yaitu dana tetap dapat, dia dihitung padahal tidak dapat.
ini termasuk nih berbahaya. Jadi kalau 5 anak, bapaknya orang kaya, yang ini meninggal duluan, anak-anaknya dia itu nggak dapat. Kalau mau diberikan itu cuma dalam rasa kekeluargaan dan kerahiman. Kenapa? Kalau yang meninggal ini, si A ini meninggal, dia kaya, justru orang tuanya mewarisi nih, dapat 1/6 dia. Kalau dia punya anak-anak, kalau tidak bisa dapat 1/3. Jadi begitu, menguasai harta warisan termasuk daripada, nah itu hati-hati juga tuh. Makanya banyak diprotes sama ahli pesantren. Ulama-ulama kita dari Lirboyo, dari Ploso, dari Sidogiri menyatakan ini nggak benar prakteknya. Ya, entah siapa yang buat seperti itu, Pak. Kecuali kalau yang 5 masih hidup, yang orang tuanya meninggal, nah ini dapat. Ya, nanti ketika ininya sudah meninggal, ternyata setelah meninggal orang tuanya yang 5 ini meninggal, dari punya anak 3, nah itu baru serahkan sama mereka jatahnya ini. Karena ketika anak dan orang tua meninggal, yang meninggal duluan itu yang dia hartanya yang dibagi. Jadi kalau 5 anak ini meninggal, ya dia kaya ternyata, bapaknya dapat, tapi bapaknya meninggal duluan, ya belum dibagi hartanya ini meninggal, itu serahkan kepada anak-anaknya. Makanya enaknya supaya nggak ribet masalah warisan anak-anak kita. Anda punya rumah berapa? Ini Pak Zainal di sini ada, di Galaksi ada, ya. Di Babelan ada 4 semuanya gitu kan. Kan murah-murah di Babelan tuh untuk invest. Udah bagiin aja sekarang, ganti nama, sertifikat, selesai. Sisakan 1 yang Anda pakai supaya mereka nggak terlalu ribut masalah warisan. Terutama yang punya rumah di atas 5, 6, 10 gitu. Bagi aja udah. Ada Pak orang-orang tua kita yang sudah pensiun, gimana Ustadz caranya supaya anak-anak tidak ribut? Bapak anak berapa? 3, rumah ada berapa? 9 Ustadz, bagiin aja udah. Bapak pakai 1, nanti yang tempat tinggal itu untuk yang bontot, yang bungsu, yang tinggal sama Anda. Gitu Ustadz, udah ganti nama. Jangan gak balik nama, kalau tidak balik nama jadi problem lagi. Bisa direbut oleh mereka yang ingin menguasai itu, dihadirkan ke pengadilan jadi harta warisan lagi. Ini bukan warisan, udah balik nama, udah saya hibahkan namanya. Itu lebih mudah bagi anak-anak yang supaya tidak terjerumus dalam pembagian warisan yang keliru. Sebenarnya nggak ada anak pertama perempuan, anak kedua laki, pembagiannya kok rata Ustadz? Ini bukan warisan, ini hibah dari orang tua karena dia masih hidup, bukan warisan. Jadi terserah orang tuanya mau bagi berapa, mau dibagi rata nggak apa-apa, karena bukan warisan. Baik hadirin, kemudian Imam Zahabi juga membawakan bahwa dalam Sahih Muslim ini Nabi bersabda, ar-rajul yutilus safar, ada orang ini dia musafir, ya, kemudian yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq, kemudian mereka berbicara masalah harta yang diambil tanpa ada haknya, maka kata Nabi falahumun nar, bagi mereka yang mengambil tanpa hak itu masuk neraka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nanti dalam Sahih Bukhari juga disebutkan mirip-mirip kayak begitu. Nih kata Imam Zahabi, Nabi bersabda, inna rijalan ash'as akbar, ada orang-orang tuh yang dia musafir, kemudian bajunya berdebu, rambutnya aut-autan, yamuddu yadahu ila sama, dia angkat tinggi-tinggi tangannya ke langit, berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, berikan aku begini-begini. Kata Rasul, bagaimana mau diijabah? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, bajunya dibeli dari yang haram, wa ghuzziya bil harami, serta daging dalam tubuhnya itu tumbuh dari yang haram. Kata baginda, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana orang seperti ini bisa diijabah doanya? Ya, dah. Ini hadirin, jadi banyak ya apa tuh kasusnya yang Nabi sebutkan 3, tapi kalau kita beberkan lagi ada yang riba, ada yang perpajakan, ada yang menjual berhala, ada yang dari lukisan, ya mendapatkan harta dari itu, jual babi, jual anjing, jual minuman keras, narkoba. Narkoba ini bukan main perputarannya hadirin.
Kalau nggak ketahuan tuh bandarnya tuh omzetnya tuh sebulan bisa ratusan miliar. Yang ketangkep yang cere-cere aja itu, tetap aja peredarannya ada, Pak. Ya. Nah, hadirin, semuanya ini ya harus memang dipahami. Agama ini sempurna, jadi bukan kekuatan sholat saja kita rajin ke masjid, rajin, tapi mata pencaharian gak diperhatikan. Itu bisa jadi nanti seperti apa? Debu yang berterbangan amal kita, Pak. Makanya hablum minallah, hablum minanas, semuanya harus baik. Hablum minallah contohnya adalah ibadah sholat, puasa. Hablum minanas mencari harta. Pasti kita berinteraksi. Hadirin, setiap hari secara 90% manusia ini ada dua saja. Setiap hari nih, baik dia sebagai pembeli atau sebagai penjual. Yang kedua, baik dia sebagai pemilik penjual jasa ataupun pembeli jasa. Coba aja, tiap hari mesti kita lakukan. Habis isya nih, saya mau makan malam nih, nggak ada makanan, beli sate di sana sama sopnya, kita jadi pembeli itu. Sate bawang. Gitu ya. Baik, ini sudah isya. Belum. Hadirin, kita masuk aja biar tambah ininya. Nomor 29 dibawakan oleh Imam Zahabi. Emang pembahasan masalah dosa besar ini Masya Allah, Pak. Ya, memang harus kita ketahui seperti ini, karena ilmu itu bukan cuma perintah tapi larangan juga. Kan begitu statementnya, imtisali awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi. Nah, ini larangan yang sering kita bahas. Ya. Hadirin, nomor 29 dibawakan oleh Imam Zahabi, yaitu bunuh diri. Mana? Nih, al-kabirata si'awal isyrun, dosa besar yang ke-29, ayaktul insan nafsahu, bunuh diri. Bunuh diri ini Masya Allah, jadi ada hadis-hadisnya yang menyatakan dosanya itu dosa besar dan kekal di dalam neraka. Ya udah, ntar kita bahasnya setelah isya insyaallah. Kita akhiri sejenak, break. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Para jamaah, jadi dosa besar yang ke-29 adalah bunuh diri, ya. Jadi bunuh diri ini, bahkan ada seorang laki-laki yang bunuh diri zaman Nabi, maka Nabi tidak mau menyolatkan jenazahnya, ya, karena dosa besar. Dalam hadis Imam Muslim, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin, baginda Nabi dihadirkan di hadapannya satu jenazah laki-laki, khatala nafsahu, yang bunuh diri, bimasyaqis, dengan tombak. Bunuh diri dengan tombak. Kata perawi ini, falam yusalli alaih, maka Rasulullah tidak menyolatkan jenazahnya. Ya. Jadi bunuh diri termasuk kalau dia dari keputusasaan, biasanya emang begitu, orang bunuh diri itu putus asa sudah. Udahlah, saya habiskan aja. Apalagi kalau di Korea, di Jepang, mereka punya keyakinan reinkarnasi. Gak apa-apa saya bunuh diri, nanti saya akan tampil dengan tampilan orang lain gitu, reinkarnasi. Itu semuanya hanya hayalan saja kan. Kasihan, udah mati. Maka Allah firmankan di sini dalam An-Nisa, ya, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma, siapa yang menjalankan bunuh diri itu karena
aniaya dirinya ya dan melampaui batas, fasaufa nuslihi nara, maka kami akan masukkan ke dalam neraka. Jadi intinya bunuh diri itu adalah dia yaitu putus asa, padahal tidak boleh kita berputus asa. Makanya hadis ini Nabi kenapa tidak mau nyolatin? Karena ini dosa besar. Tetapi bukan jenazahnya dibuang begitu aja, tetap disolatkan oleh sahabat yang ring 3, ring 4. Jadi kalau di satu kampung ada orang bunuh diri, itu ulamanya, orang-orang solehnya tidak menyolatkan. Imam besarnya, Amirul Mukmininnya, presidennya tidak menyolatkan, tapi diberikan kepada ring 3, ring 4 untuk menyolatkan. Dah sebagai pelajaran bagi umat Islam, kalau ada orang mati bunuh diri, dia tidak mendapatkan keberkahan doa orang-orang soleh seperti yang dicontohkan Nabi. Jadi jangan salah paham, orang bunuh diri jenazah udah kubur aja kayak kucing, enggak, berdosa kita, tetap disolatin. Dah, ini 3 poin saja, nomor 29 ya. InsyaAllah pada waktu-waktu akan datang nomor 30 dan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan hadirin sampai di sini? Ya, silakan. Tanya yang terakhir. Ya. Dikatakan penjaga apa namanya itu Gunung Merapi kasusnya. Penjaga Gunung Merapi. Februari di Jogja kan ada terkenal Sudah Marijan. penjaga Gunung Merapi. Beliau itu kan awal Terus kan udah tahu gunung mau meletus. Nah, kalau beliau berdiam di situ, apakah juga dikatakan kategori bunuh diri? Sudah tahu ada bahaya tapi tidak mau pergi. ya, dalam keadaan seperti ini, kalau dia mengambil kesimpulan untuk diri sendiri nggak apa-apa, asal jangan ngajak orang lain. Kemungkinan beliau ada punya doa-doa yang Allah ijabah dengan harapan seperti itu, sehingga kalau doanya diijabah maka orang lain selamat. Kalau niatan kayak gitu, termasuk dia ingin melindungi orang-orang dengan kekuatan doanya. Ya, dia insya Allah kita prasangka baik seperti itu. Karena lebih baik berprasangka baik dengan sesuatu yang kita tidak mengetahui. Wala taqfu ma la laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu gegabah terhadap sesuatu yang tidak kamu tahu ilmunya. Jadi kita nggak bisa bertanya nih, Mbah Marijannya udah meninggal gitu kan. Jadi kita pahami kemungkinan beliau punya doa-doa dan meyakini itu doanya diijabah. Ya, dengan doa-doa dijabah sehingga selamat yang lainnya, pertanian selamat, hewan-hewan selamat. Ternyata kan nggak beda. Kecuali kalau bilang nggak usah takut, ya, nggak usah turun, nah itu nggak boleh. Jadi untuk pribadi silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah nih. Ya. Bunga deposito itu riba tidak? Apa? Bunga deposito. Kasihkan saya kan juga itu. Bunga deposito. Kasihkan saya kan juga. Kalau depositnya di bank syariah, ya sudah, ini sudah termasuk akad-akad syariah. Diserahkan aja kepada Dewan Syariah Nasional, udah akad-akad syariah. Kita sebagai orang awam yang nggak ngerti masalah ini, udah kita serahkan halal-halal. Kecuali kalau Bapak depositnya di bank konvensional. Kalau bank syariah kan ada akad ininya nanti, musyarakah ataupun ijarahnya dan macam-macam. Yang paling bagus Pak, belikan emas, nggak usah deposit. Belikan emas batangan, simpen, nggak usah deposit. Tapi kalau depositnya di bank syariah masih tidak apa-apa. Karena seluruh produk bank syariah itu sudah dalam keputusan Dewan Syariah Nasional. Kita orang awam warga negara tinggal make saja. Ada nih orang awam dia kutak-katik lah, bank syariah begini, enggak, akadnya sudah akad syariah. Tapi kok harganya tetap kalau kita ngutang begini, loh itu beda namanya, kan jual produk berdasarkan syariah. Kalau emang hitungannya masih sama atau berlebih, ya itu bukan riba, beda, akadnya sudah beda.
Saya beli mobil baru ya, pakai bank konvensional, harga 500 juta. Ternyata saya harus mencicil nanti totalnya sampai 700 juta. Bank konvensional. Saya nyicil mobil baru dari bank syariah. Mobilnya harga 500, ternyata cicilannya nanti sampai 800, lebih mahal. Maka tetap yang lebih mahal ini sudah syar'i, akadnya berbeda. Yang ini akad riba, yang ini akadnya tidak riba. Kredit secara syariat kan ada. Itu contoh yang dikeluhkan sama masyarakatnya nggak tahu begitu, lebih mahal kayaknya. Tapi kan akadnya sudah syariah. Allahu a'lam. Cukup ya. Demikian hadirin, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, dijauhkan daripada dosa-dosa besar ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.